Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, malam hari ini kita bertemu lagi dalam program Renungan Jiwa. Tempat kita mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari para guru dan juga tamu inspiratif. Sahabat jiwa, setiap orang memiliki takdir hidup masing-masing. Ada yang diuji dengan kesenangan atau takdir baik, namun ada juga yang diuji dengan takdir buruk berupa kesusahan, musibah, hingga cobaan. Namun respon orang berbeda-beda dalam menghadapi takdir yang kurang menyenangkan. Ada yang marah, frustasi, bahkan menyalahkan Allah. Namun ada juga yang berusaha menjalani dan menerima takdirnya dengan ikhlas. Dan malam ini kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Ridho Febri untuk mendapatkan ilmu dan pencerahan dan tentunya mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber kita yaitu seorang komedian, seorang presenter dan juga aktor yaitu Mas Bedu. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Ridho, kita undang dulu tamu inspiratif kita untuk hadir bergabung bersama kita. Kita beri tepuk tangan. Loh. Ini narasumber atau partner siaran ini? Kok kompak bajunya ya? Oh iya, aku gak nyangka. Tapi kamu biru muda, aku biru tua. Oh, berarti saya masih muda. Iya, aku udah tua. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Bedu. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Bedu ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa ini Mas Bedu? Enggak sibuk. Oh enggak sibuk, makanya bisa hadir ya ke sini. Kegiatannya sehari-hari Mas Bedu maksudnya. Oh sehari-hari? Iya. Sehari-hari masih seperti hari-hari biasa. Apa itu hari-hari biasa? Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masya Allah. Emang Mas Bedu ini kalau di layar kaca bisa bikin orang tertawa ya, Iya. tampil ceria ya. Iya. Tapi ternyata punya kisah hidup yang penuh dinamika ya. Bukan dinamika lagi, Tapi penuh dengan drama. drama. Masya Allah, nanti kita ingin dengarkan ya. Ya nanti saya akan berbagi mungkin ya. Siapa tahu kisah saya ini, kisah hidup saya ini bisa diambil pelajaran. Yang baik diambil Yang ya. baik diambil, yang gak baik dibalikin. Dibalikin kembaliannya ya. Kembaliannya dibalikin. Masya Allah, nanti kita dengarkan kisah Ya. inspiratif dari Mas Bedu, namun kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Ridho Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti pernah mengalami luka, pengkhianatan, kecewa, sakit hati, diabaikan dan lain sebagainya. Kadang kita menganggap hal seperti itu adalah bentuk ketidakadilannya Allah kepada kita. Kapan? Saat kita berbuat baik kepada orang lain, saat kita asik dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, bahkan seorang istri taat kepada suami, suami taat kepada istri, tapi pada faktanya banyak di antara kita yang satu sama lain saling melukai. Sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah, takdir Allah mungkin menurut kita tidak selalu baik, tapi percayalah apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu tepat untuk kita. Kenapa? Allah yang mengatakan bahwa kita akan mampu dan bisa untuk memikulnya sebagai sebuah beban dan tanggung jawab. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya paham betul, kita semuanya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam masalah, luka, kecewa yang terjadi silih berganti. Saya yakin kok yang hadir di sini dan sahabat jiwa yang juga menonton dari televisi di rumah, tidak ada yang pernah berdoa minta ujian. Betul? Ada nggak yang berdoa sama Allah? Ya Allah kasih dong tiap hari saya ujian? Nggak ada ceritanya.
Tapi pada faktanya Allah berikan ujian itu, kenapa? Karena Allah percaya kita mampu dan kita bisa. Apa yang ingin Allah uji terhadap diri kita? Respon dari ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Kita mau nggak sabar? Atau justru malah menyalahkan Allah? Ya Allah, kenapa kau tega? Kenapa kau sakiti aku? Aku tuh udah berbuat baik sama dia. Saya sebagai seorang istri, ya Allah kurang sabar apa selama ini? Saya sebagai seorang suami sudah menghidupi dan menafkahi istri saya. Kenapa saya dilukai? Kenapa saya disakiti? Saya sebagai seorang anak sudah berbakti kepada orang tua saya. Tapi kenapa selalu disalahkan? Banyak pertanyaan seperti itu yang muncul dalam pikiran dan hati kita. Sebaik-baiknya tempat kita curhat, cerita adalah Allah. Ingat ayatnya, wasta'inu bisobri wa sholah. Tahan-tahan diri dulu wahai Ridho Febri. Kalau kamu punya ujian, kalau kamu dikasih masalah, kamu terluka, kamu sakit hati, tahan diri dulu. Sabar-sabarkan jiwamu dan ambil wudhu untuk bersujud kepadaku serta mengadukan semua masalahnya kepadaku. Kenapa begitu? Karena Allah yang janjikan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bahwa di antara semua masalah dan ujian yang ada akan diiringi dengan solusi dan jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ingin menolak takdir yang terjadi dalam diri kita. Tapi Allah mengatakan kepada kita bahwa aku percaya kamu bisa, aku percaya kamu mampu, aku percaya kamu akan bisa melewati semua dinamikanya. Allah hanya ingin kita lebih panjang sujudnya, lebih dalam berdoa kepada Allah dan tidak memikirkan hasil dari ibadah yang kita lakukan. Tapi fokus untuk memperbaiki selalu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang takdir Allah memang dirasakan oleh kita tidak selalu enak, tidak selalu baik. Kebaikan dibalas keburukan, ya. Kebaikan dibalas dengan ketidakenakan, kebaikan dibalas dengan sakit hati dan kecewa. Tapi percayalah, itu cara Allah mencintai kita. Cara Allah menggugurkan dosa di dalam diri kita. Karena kadang kita menganggap bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Pertanyaan sederhananya, baik menurut Allah atau baik menurut diri kita? Karena kalau kita mau jujur, teman-teman semuanya, sahabat jiwa yang dirahmati Allah, kita nggak akan pernah bisa beli surga Allah dengan sholat kita yang nggak terlalu khusyuk, sedekah kita jarang-jarang, puasa kita kadang lagi puasa ngomongin orang, ya ngaji Qur'annya apalagi udah makin jarang. Maka cara Allah memuliakan kita, meninggikan derajat kita dengan cara apa? Memberikan masalah dan ujian. Pada akhirnya setiap takdir memang dirasa oleh kita tidak selalu indah, tidak selalu baik. Tapi itulah wujud cinta paling konkret dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri atas pencerahannya. Tadi kita udah sempat nanya sama Mas Bedu nih. Mas Bedu nih kalau di layar kaca ini ceria, suka bikin orang tertawa. Iya. Tapi saat ini berada dalam fase hidup yang luar biasa ya. Kita tahu mengalami kegagalan rumah tangga. Bagaimana Mas Bedu ini bisa belajar berdamai dengan takdir Allah yang kurang menyenangkan ini? Tidak ada takdir yang tidak menyenangkan. Semua datangnya dari Allah. Kalau semua datangnya dari Allah, sudah pasti itu menyenangkan dan sudah pasti itu yang terbaik untuk kita. Ya, gak mungkin Allah kasih sesuatu tanpa ada nilai atau pelajaran yang bisa diambil, minimal disyukuri sama kita. Ya artinya apa yang sedang saya hadapi hari ini, saya yakin betul bahwa ini adalah datangnya dari Allah. Dan bagaimana Allah ingin melihat respon hambanya, karena katanya orang yang bijak adalah orang yang mampu merespon, orang yang dewasa ya, adalah orang yang mampu dengan bijak merespon sebuah masalahnya. Ya, Allah ingin menguji kemampuan saya, Allah ingin menguji kehambaan saya kepadanya, kepada Allah gitu kan, dengan ujian yang hadir dalam hidup saya. Dan saya nggak tahu apa ujian ini memang diberikan kepada saya sebagai pelajaran atau
sebagai cobaan atau sebagai ujian atau sebagai mungkin apa dari dosa-dosa yang pernah saya lakukan terdahulu. Ya saya terima aja. Karena semua datang dari Allah. Apapun yang datang dari Allah saya terima dengan sangat senang hati dan ceria. Ya itu yang membuat saya jadinya tidak pernah larut dalam kesedihan. Karena saya sadar betul ini didatangnya dari Allah. Dan apapun itu harus kita terima, syukuri. Seperti yang saya ketahui ya. Bahwa yang namanya takdir harus diterima dengan ridho dan kehilangan harus diterima dengan keikhlasan. Ya mungkin mudah diucapkan tapi kadang sulit dijalankan. Nah kadang kita berpikir seperti ini, ikhlas tapi kadang kita masih pikirin aduh kok jadi. Nah itu gak boleh. Jadi kalau sudah ikhlas, sudah ridho ya sudah. Itu sudah menjadi ketetapannya, itu yang harus kita terima gitu kan. Buat saya seperti itu aja sih Pak Ustadz. Masya Allah, kita masih akan mendengarkan kisah inspiratif bagaimana Mas Bedu ini bangkit dari ujian Allah, yaitu mengalami kegagalan rumah tangga. Tapi usai jeda, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Mas Abrar, Mas Stefan, kalian tidak kehilangan kasih sayang dari ayah dan bunda. Kalian tidak kehilangan ayah, kalian tidak kehilangan bunda. Yang ada ayah dan bunda hanya kehilangan status sebagai suami istri. Kembali lagi dalam Renungan Jiwa bersama tamu inspiratif kita, Mas Bedu, dan guru kita Ustadz Ridho Febri. Mas Bedu, tadi kita sudah dengar ya pengalaman Mas Bedu. Tapi saya belum dengar. Sudah bicara tadi Iya, cerita, iya. Masya Soalnya Allah. aku tadi lagi ngomong tapi aku gak kedenger gitu. Tadi kan sudah cerita bagaimana Mas Bedu mulai berdamai dengan ujian yang diberi sama Allah. Berdamai. Apa? Lupa saya mau nanya apa. Apa yang bisa Momen Mas Bedu? tersulit yang dihadapi Mas Bedu ketika memutuskan untuk berpisah. Ya. Apa ini Mas Bedu? Ya momen tersulitnya adalah memisahkan jarak dan waktu sama anak-anak akhirnya kan. Walaupun memang pada keputusannya tidak ada hambatan untuk bisa bertemu dengan anak-anak kapanpun, dimanapun. Tapi kan yang tadi biasa tinggal serumah jadi harus berpisah rumahnya karena anak-anak ikut dengan ibunya. Nah saya ikut dengan bapaknya. Bapaknya siapa Bang? Bapak, saya sendiri, kan saya bapaknya. Gitu. Jadi anak-anak ikut sama ibunya, saya ikut diri sendiri. Oh ikut diri sendiri. Ikut ibunya nggak jadi pisah dong kalau gitu. Kumpul lagi gitu Mas Ustadz. Nah, kalau saya berpikir gini Bang, kan hal tersulit itu adalah seperti yang Abang jelaskan tadi. Nah, kalau ibadah saya percaya, Abang pasti ketika dapat ujian kan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mendekat kepada yang lain. Amin, iya. Nah, bukan yang lain mau kawin lagi. Yang saya ingin tanyakan itu adalah nasihat apa yang Abang dapat dari guru-guru yang kemudian memutuskan untuk mengambil langkah ini, yang betul-betul melekat dalam jiwa kita. Ya. Jadi Pak Ustadz, keputusan ini saya ambil dengan penuh pertimbangan. Saya sudah melalui masa pernikahan selama 15 tahun, yang di dalamnya seringkali terjadi konflik-konflik, baik konflik batin maupun konflik lahir. Ya kan? Artinya memang itu sering terjadi. Dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga kita itu bukan masalah yang berbeda, tapi masalah yang sama. Artinya ketika sudah ada rencana niat untuk diperbaiki, kemudian gagal, perbaiki, gagal, artinya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya saya mencoba untuk mencari masukan dari para guru tentunya yang lebih mengerti masalah pernikahan, orang tua yang tahu telah menjalani pernikahan puluhan tahun gitu kan. Tidak diketemukan solusi dan jalan keluar selain perpisahan. Karena apa? Apapun jika kita tetap lanjutkan pernikahan ini akan ada muncul lagi permasalahan yang sama, terulang lagi dan akhirnya pernikahan kita hanya diisi saling menyakiti, banyak mudorotnya, saling mudorot dan jadi banyak mudorotnya. Ketika pernikahan kan adalah, setahu saya adalah ibadah ya. Yang Pak Ustadz juga pernah katakan bahwa pernikahan adalah ibadah. Kalau ibadah kita isinya adalah kemudorotan, artinya tidak bisa membuat kita khusyuk dalam beribadah ya lebih baik ya kita
perbaiki ibadahnya. Nah, justru dengan demikian Pak Ustadz, setelah saya berpisah, kita jadi lebih tidak pernah berantem. Oke. Fokus membesarkan anak. Iya. Ya kan? Ya sekarang apapun yang menjadi keputusan saya itu adalah it's my business, it's Yes. not your business lagi gitu Iya. kan. Kamu, aku, kamu adalah penghuni surga, kan gitu harusnya. Jadi udah Pak Ustadz, seperti itu. Iya. Artinya sudah mulai pertimbangan dan masukan yang matang dari berbagai pihak gitu Pak Ustadz. Bukan hanya berdasarkan emosi sesaat, bukan emosi sesaat. atau hawa nafsu sesaat Bukan tadi Pak Bang Ustadz. ya. Insya Allah. Karena ini dalam pernikahan saya 15 tahun juga pernah terjadi hampir beberapa kali kata cerai Iya. gitu. Dan bahkan istri sudah nyobek buku nikah. Allahu Akbar. Saya juga dia sobek, ya saya sobek lagi buku nikah. Ada 2 tuh Pak Ustadz. Jadi sama adil dong. Iya. Iya kan. Buku nikah nggak ada lagi udah jadi nggak ada yang sobek. Masya Allah. Mas Badut, tapi kan tadi disampaikan yang momen terberat tuh dengan anak-anak Berpisah ya. dengan anak-anak gitu. Bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa meskipun ayah dan ibunya sudah tidak satu rumah, tapi mereka tetap mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan juga seorang ibu. Kita pakai sistem prinsip co-parenting ya. Aku bilang ke anak-anak aku, Mas Abrar, anak aku kan 3. Anak yang nomor 1, 15 tahun namanya Abrar. Yang kedua, 14 tahun namanya Devan. Kalau Maila masih kecil lah, belum ngerti, umurnya 5 tahun. Mas Abrar, Mas Devan, kalian tidak kehilangan kasih sayang dari ayah dan bunda. Kalian tidak kehilangan ayah, kalian tidak kehilangan bunda. Yang ada, ayah dan bunda hanya kehilangan status sebagai suami istri. Tapi ayah dan bunda tidak kehilangan status kepada kalian sebagai orang tua, sebagai ayah dan sebagai bunda. Tidak ada yang berubah dalam hidup kalian, hanya ayah dan bunda yang berubah statusnya. Itu aja, cukup. Dan dia mengerti, gitu. Oh iya, saya rasa usia 15 tahun sudah cukup paham lah, biar dia tidak nanti lagi bertanya-tanya lagi. Gitu. Gitu Masya aja Allah. sih. Mungkin Ustadz Ridho ada yang mau ditanyakan lagi dengan Mas Badut? Sebetulnya pertanyaan tadi saya sudah ditanyakan sama Mbak Sita, tapi yang ingin saya tanyakan itu adalah sekarang gini, langkah apa yang akan Abang ambil dengan semua guncangan, itu zulzila, guncangan yang besar dalam kehidupan. Karena saya yakin Abang menikah juga nggak pernah minta sama Allah bakal berpisah seperti ini. Iya, betul. Tapi ini menjadi puncak karena Allah ambil sesuatu yang selama ini dalam tanda kutip selalu dicintai sama Abang. Ya istri, ya anak-anak. Nah sekarang apa yang mau Abang lakukan ke depan? Dan bagaimana Abang tetap memberikan pelukan hangat kepada anak-anak padahal tidak serumah? Iya, komunikasi ya Pak Ustadz. Oke, Sekarang kan komunikasi. teknologi sudah alhamdulillah memudahkan kita untuk berkomunikasi ya. Siap. Melalui audio call, video call, itu artinya anak tetap mendapatkan perhatian walaupun fisik tidak didapatkan tapi dia bisa melihat wajah saya. Kehadirannya tetap ada. Dia bisa melihat mata saya, bagaimana saya begitu peduli terhadap tumbuh kembang anak saya. Saya begitu peduli terhadap apa yang menjadi permasalahan yang anak-anak saya sedang hadapi. Iya. Saya tanya, apa yang jadi masalah kamu? Kamu sedang butuh apa? Kamu ingin apa? Kamu mau apa? Kamu sudah apa? Semua saya pertanyakan dan alhamdulillah selama saya menikah di momen-momen tertentu, momen-momen penting yang anak-anak saya pada saat tumbuh itu saya hadir. Insya Allah. Dari mulai bisa ngomong, bisa jalan, bisa naik sepeda, bisa berlari, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik pohon, ya kan? Bisa naik haji belum belum ketemu. Itu sudah saya hadir. Ngambil rapot, dia pentas, saya selalu hadir. Usahakan hadir. Karena itu adalah momen-momen terpenting anak membutuhkan Sosok orang tuanya. Sosok orang tuanya untuk memberikan, nih gimana ayah, aku bagus gak, aku keren gak, aku bagaimana. Iya. Nah itu aku alhamdulillah hadir. Nah walaupun aku sudah berpisah pun, ibunya kemarin ngasih tahu, ayah anak kamu mau tes masuk lanjutan, dia kan tadi di lab school kan, Iya. lab school, SMP lab school. Iya. Dia harus masuk SMA, dia harus ujian lagi. Mau kasih supportnya tuh, anak kamu nanti tanggal sekian akan ujian. Iya aku hadir, aku kasih support gitu kan, kasih semangat. Jadi orang tuanya hanya kehilangan status, Hanya. tapi kehadirannya tetap dirasakan sama anak-anak. Itu Fungsi Masya dan Allah. kehadiran Masya orang tua Allah. masih ada, gitu. Masya Allah. Karena pada faktanya Mbak, itu banyak bahkan orang tua yang masih tinggal serumah, ada fisik tapi nggak hadir membersamai anak-anaknya. Justru itu yang PR besar itu. Sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang paling sulit yang harus kita lakukan saat menghadapi ujian itu adalah ikhlas untuk menerima. Oh itu susah banget. Susah banget.
Pertanyaannya gini, kenapa ikhlas itu susah? Karena hadiahnya itu adalah surga. Allah memberikan surga kepada kita. Karena di dalam keikhlasan itu ada kesabaran. Kesabaran beribadah, kesabaran menanti dan menunggu datangnya solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta di situ karena ikhlas itu bukan bakat, bukan yang hadir dalam semalam 2 malam, tapi sebuah perjalanan panjang untuk kita terus berdamai dengan diri kita. Kunci sederhananya begini, sebelum kita bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita, maka belajar dulu untuk menerima dan memaafkan setiap takdir yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan sederhana, gimana cara agar kita bisa menerima setiap takdir dan ketetapan dari Allah yang jatuhnya justru melukai dan menyakiti kita? Ada istilah yang namanya understanding. Pahami dulu. Apa yang harus dipahami? Bahwa setiap takdir Allah itu baik walaupun datangnya berupa sakit, luka, kecewa yang terjadi dalam hidup kita. Itu kasih sayang Allah. Itu cintanya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ngegugurin dosa, Allah ngajarin kita biar kita tidak sama seperti orang-orang yang menzolimi kita. Tapi hal yang paling penting yang harus kita sadari bersama bahwa setiap takdir dan ketetapan itu sudah Allah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Itu yang harus kita pahami. Ini maunya Allah, Allah lagi sayang sama saya, Allah lagi memperhatikan saya, Allah pengen saya beribadah lebih dalam lagi, berdoa lebih panjang lagi, menangisnya sungguh-sungguh. Akhirnya kita pelan-pelan bisa menerima setiap ketetapan Allah dan paling penting puncaknya nanti memaafkan segala kesalahan dari orang lain terhadap diri kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho. Di segmen selanjutnya nanti kita akan memberikan kesempatan sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung, mengungkapkan kegalauan ke guru kita Ustadz Ridho mengenai tema kita hari ini yaitu belajar menerima takdir Allah dengan ikhlas. Usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa. Padahal sabar itu tidak terbatas ya Pak Tanpa Ustadz. batas. Yang terbatas itu adalah kemampuan kita untuk mau bersabar. Aduh kayaknya gue udah ya. Nah, Udah capek banget. nah itu yang harus kita jaga agar jangan sampai kita membatasi diri kita dengan kesabaran. Kembali lagi di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Sesuai janji kita tadi, di segmen ini kita akan memberikan kesempatan sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung kepada guru kita Ustadz Ridho Febri. Kita langsung beri kesempatan penanya pertama, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihatin. Izin Ustadz ingin bertanya terkait dengan ikhlas. Saya ingin cerita sedikit. Jadi saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas Indonesia jurusan Bisnis Islam. Pada tahun 2024 kemarin ayah saya meninggal dibunuh sama orang. Dan pelakunya adalah keluarga besar ayah saya sendiri yang memperebutkan harta. Jadi ayah saya dibunuh dan ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sampai sekarang pelakunya masih belum ketemu. Sampai sekarang saya masih mencari keadilan untuk ayah saya. Tapi jujur Ustadz, kata orang ikhlasin aja, udah itu kan takdir Allah. Tapi kenapa berat sekali untuk mengikhlaskan kalau misalkan ayah saya meninggal karena sakit atau apa gitu. Mungkin cepat saya makan mengikhlaskan beliau. Tetapi ayah saya meninggal dibunuh sama keluarga besar sendiri yang sedarah sama ayah saya gitu. Kok bisa Ustadz gitu? Saya nggak tahu mendefinisikan ikhlas saya tuh gimana. Di satu sisi saya ingin mencari keadilan untuk ayah saya sampai sudah setahun lebih. Saya jujur sampai sekarang masih belum ikhlas. Saya nggak tahu untuk bagaimana bisa memaafkan beliau, sedangkan yang membunuh sendiri nggak minta maaf sama saya dan keluarga saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Masya Allah, kita kirimkan doa untuk Allah yarham ayahanda dari Mbak Atin
Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak akan bilang mbak yang sabar, mbak yang ikhlas. Karena waktu 1 tahun untuk menguatkan hati ketika ayah tiada, di mana ketiadaannya ayah ini bukan karena sakit, tapi qadarallahnya ada sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap beliau hanya perkara warisan. Saya hanya ingin menyampaikan gini sama Mbak Atin. Itulah kenapa Allah hadirkan akhirat. Biar ketidakadilan yang terjadi di bumi ini Allah balas di akhirat nanti. Di situ keadilannya Allah diperlihatkan semuanya. Saat dunia nggak adil, saat dunia dirasa berat sebelah, di saat keadilan itu tidak berpihak kepada kita, maka Allah Al-Adil menyiapkan tempat berupa akhirat untuk memberikan keadilan seadil-adilnya. Saya nggak akan bilang mbak yang sabar, saya nggak akan bilang mbak yang ikhlas. Saya hanya ingin menyemangati Mbak Atin, selesaikan pendidikan, jadilah solihah, karena dengan setiap kebaikan yang mbak lakukan itu insya Allah akan menjadi cahaya yang terang di dalam kubur almarhum dari ayah. Karena kalau menuntut keadilan di ranahnya manusia, itu rasa-rasanya banyak impossible-nya teman-teman semuanya. Banyak terlukanya kita, banyak kecewanya. Kenapa? Karena manusia kadang nggak bisa adil kepada yang benar dan yang salah. Tapi Allah Al-Haq, Allah Al-Adil, Allah Al-Alim yang maha mengetahui dan semuanya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menyemangati, menguatkan Mbak Atin sebagai seorang muslimah, sebagai seorang anak, nanti akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang ibu. Yuk teman-teman semuanya, sahabat jiwa, terus perbaiki hubungan kita sama Allah. Karena capeknya Mbak Atin dan teman-teman lain juga yang mengalami ujian, itu gak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, keadilan Allah di akhirat nanti tidak akan pernah bisa diabaikan oleh siapapun, karena Allah akan membuka semua kebenaran-kebenarannya. Ikhlas itu bukan hanya di awal memulai semuanya lillahi ta'ala, tapi poin penting dari sebuah keikhlasan itu adalah respon dari setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau nggak tetap sujud kepada Allah? Kita mau nggak tetap curhat kepada Allah? Kita mau nggak tetap ngadu sama Allah? Atau justru malah menyalahkan takdir yang terjadi? Orang yang sabar, orang yang ikhlas itu bukan diam, bukan nggak ngapa-ngapain, tapi dia yakin. Yakin seyakin-yakinnya, itulah iman bahwa akhirat itu ada untuk memberikan bukti kepada kita bahwa Allah itu sayang sama kita dan adil dengan keadilan seadil-adilnya. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Luar biasa tadi pertanyaannya, ceritanya Pertanyaannya ya. Masya Allah, berat banget hati ini rasanya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata tadi. Luar Ya Allah. biasa. Kita langsung bergeser ke penanya kedua, mungkin langsung disebutkan namanya dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Puput Aprilia, kebetulan sama juga satu universitas dengan Kak Atin di Universitas Indonesia, sekarang saya semester 8. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah perihal ekonomi. Jadi kebetulan saya nih sekarang sedang skripsi semester 8, tapi ekonomi keluarga saya kayak lagi diuji turun bahkan sampai minus. Nah, dengan hektiknya skripsi ini saya harus memikul juga mencari tambahan untuk membantu orang tua saya. Saya kuliah sambil bawa jualan. Kemudian selain jualan saya juga daftar tuh ojek online sampai tangannya belah. Terus selain ojek online juga sekarang saya magang di lembaga Yayasan Amal. Jadi saya ini merasa apakah saya bisa menjalaninya, apakah ini akan berakhir, sedangkan di sisi lain saya melihat teman-teman kuliahan saya disupport dan diberikan jalan oleh orang tuanya gitu. Jadi saya tuh sama juga mikir gimana caranya ikhlas dan bagaimana caranya saya tetap memiliki mindset untuk maju dan berjuang. Masya Allah, ini pertanyaan yang kedua, ini sangat istimewa dan gak kalah hebatnya juga, dan ini berkaitan dengan ekonomi.
Nah, satu hal yang harus kita sadari semuanya bahwa orang-orang hebat itu tidak lahir dari kenyamanan hidup. Mereka lahir di tempat dengan kerasnya ujian. Kenapa? Karena mereka akhirnya diajarin sama Allah untuk bisa memaknai kehidupan mereka. Mbak akan dipilih oleh Allah menjadi orang hebat di suatu hari nanti. Artinya salah satu ciri dan gambaran orang hebat itu bisa menghormati, memuliakan setiap proses perjalanan yang dilewatin. Biasanya orang-orang hebat ini dia nggak akan gampang meremehkan atau underestimate sama orang lain, gak akan mudah. Tapi justru malah mudah respect dengan setiap jeripaya dan usaha yang dilakukan sama orang lain. Kenapa? Karena dia merasakan betapa pahit, capek dan lelahnya dia dalam menjalani kehidupan. Mungkin di sekelilingnya sahabat jiwa semuanya ada yang dikasih jalan sama orang tuanya ya, dengan kelapangan harta, dengan kemudahan dalam berbisnis. Ingat, itu juga ujian. Ujian apa? Ujian syukur. Makanya Nabi sampai bilang begini dengan kalimat ajaba, ajaibnya. Ajaib itu kan berarti sesuatu yang istimewa. Dan yang sesuatu yang istimewa itu tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali yang dipilih. Apa ciri orang yang istimewa itu? Ketika dikasih nikmat, dia mampu untuk bersyukur. Ketika dikasih halang rintang, masalah dan ujian, dia melatih dirinya untuk bisa terus bersabar dalam menghadapi setiap arang lintang dalam kehidupan mereka. Memang gak mudah, tapi percaya deh. Ketika Allah mengatakan kalimat ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu kenapa menjadi pembuka dari ayat sebelum kita diminta untuk sujud kepada Allah? Karena Allah memuji bahwa sikap sifat sabar itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ada ujian ekonomi, memilih untuk bersabar, meniti jalan yang tidak sama, tidak mudah seperti kebanyakan orang-orang di sekitar kita, maka percayalah bahwa setiap badai pasti kesudahannya akan muncul pelangi. Kapan datangnya kemudahan dan pelangi keindahan hidup itu bukan urusan kita. Tapi itu hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kemudahan itu datang pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tugas kita menjaga baik sangka kita kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah pasti akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak setelah perjuangan susah, capek, lelahnya kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap usaha, lelah, capeknya kita dalam menghadapi setiap dinamika dan ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Ujian skripsi bagi mahasiswa, ujian pasangan suami istri, ujian anak kepada orang tua, itu akan hadir dalam kehidupan kita. Ujian ekonomi yang dilapangkan rezekinya, yang disempitkan oleh Allah, itu semua ujian. Karena Allah percaya kita mampu dan pasti bisa. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho. Mas Badu, Iya. ada yang ingin disampaikan Kak? Tentang sabar ya Pak Ustadz ya. Kadang kita suka merasa berpikir bahwa sabar itu ada batasnya. Padahal sabar itu tidak terbatas ya Pak Tanpa Ustadz. batas. Yang terbatas itu adalah kemampuan kita untuk mau bersabar. Aduh kayaknya gue udah ya. Nah, Udah capek banget. nah itu yang harus kita jaga agar jangan sampai kita membatasi diri kita dengan kesabaran. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar gitu ya Pak Ustadz. Kalau kita udah gak sabar lagi nanti takutnya Allah gak bersama sama kita ya Pak Ustadz ya. Nggak ditemenin lagi Gak sama ditemenin Allah. lagi sama Allah. Wabasiris sobirin. Iya, kalau kita sudah dalam hidup ini sudah ditemanin, diajarin, didikte sama Allah, petunjuk itu akan terlihat sangat mudah ya Pak Ustadz ya. Harus kemana kita melangkah, harus berbuat apa. Insya Allah akan ada selalu jalan keluar. Terima Iya. kasih Mas Badu atas kisah inspiratifnya, pencerahannya Ustadz Ridho Febri. Jangan kemana-mana sahabat jiwa karena Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kami adalah hamba-hambamu yang pada kali ini menengadahkan tangan-tangan kami ya Allah. Kami hambamu yang lemah, banyak melakukan kemaksiatan dan dosa ya Allah.
Sahabat jiwa, segala yang terjadi di muka bumi adalah kehendak Allah. Tak ada yang luput darinya. Sebagai muslim kita diwajibkan untuk beriman kepada Qada dan Qadar. Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Dan ia tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Dengan ikhlas menerima takdir Allah akan membuat hati dan jiwa kita lebih tenang dan ridho terhadap segala ketentuan Allah. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya Sita Paprika beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita hanya di TV One. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa semua, kita perbaiki posisi duduk. Pejamkan mata sambil menundukkan kepala, kita angkat tangan kita, hadirkan hati. Allah sedang menatap, Allah menyaksikan, Allah melihat betapa lelah dan capeknya kita dalam menghadapi ujian. Bahkan Allah tahu kita pernah merasakan kebingungan dalam jalan yang akan kita pilih selama ini. Astaghfirullahalazim. 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 Duhai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha melihat. Tatap dan lihatlah kami Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang pada kali ini menengadahkan tangan-tangan kami ya Allah. Kami hambamu yang lemah, banyak melakukan kemaksiatan dan dosa ya Allah. Ampuni dan maafkan segala khilaf dan salah yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua tercatat di sisimu ya Allah. Ampuni dan rahmati kami semuanya. Ampuni dan maafkan dosa dan kesalahan dari orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Jangan kau sempitkan kubur-kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka luas, penuh dengan cahaya kasih sayang dan cintamu ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ampuni dan rahmati orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka, istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan ya Allah. Dan jangan kau wafatkan mereka kecuali dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami semua dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Dan kami berharap ya Allah, haramkan nerakamu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan kau cabut nikmat iman kami ya Allah. Lapangkan hati kami dalam kesabaran, bimbing dan ajarkan kami agar kami bisa menjadi hamba-hambamu yang mukhlas. Ya Allah, kami tahu bahwa setiap ujian dan masalah yang kau hadirkan adalah cara engkau menyayangi dan mencintai kami. Maka bimbing kami agar bisa mengambil dan menggali hikmah dari setiap masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.